Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawwala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Alhamdulillah, Bapak Ibu para santri yang Allah muliakan, insyaallah pada video pertama ini kita akan mempelajari bahasa Arab dasar menggunakan salah satu kitab yang populer, yaitu Durusul Lughah Al-Arabiyyah li Ghairin Natiqina Biha, yang mana jika kita artikan pelajaran-pelajaran bahasa Arab untuk para penutur non-Arab, yang dikarang oleh Syekh Dr. Fauzan Abdurrahim. Beliau salah satu dosen pengajar di Universitas Islam Madinah. Alhamdulillah, Bapak Ibu para santri yang Allah muliakan, insyaallah pada video perdana ini kita akan mempelajari pelajaran pertama, yaitu Ad-Darsul Awal. Ad-Darsul Awal artinya pelajaran pertama. Apa yang akan kita pelajari pada pelajaran pertama ini? Insyaallah ada 3. Yang pertama adalah hadza sebagai tema pertama. Kemudian yang kedua yaitu ma hadza, subtema yang kedua. Kemudian yang ketiga ada man hadza. Apa itu hadza? Hadza dalam bahasa kita berarti ini. Kemudian ma hadza artinya apa ini. Dan yang ketiga man hadza artinya siapa ini. Baik, apa tujuan dari kita mempelajari pelajaran pertama ini? Yang pertama adalah kita akan mempelajari penggunaan apa dan siapa, kemudian digabungkan dengan ini hadza dalam kalimat-kalimat bahasa Arab. Kemudian kita juga akan mempelajari struktur kalimat bahasa Arab, mulai dari kalimat-kalimat yang sederhana disertai dengan gambar-gambar kosakata yang insya Allah akan memudahkan kita dalam memaknai dan mengartikan kata yang kita baca. Baik, mari sama-sama kita mulai ke materi yang pertama, yaitu Ad-Darsul Awal hadza. Artinya ini. Kalimat yang pertama, hadza baitun. Artinya ini, ya betul, rumah, karena gambarnya rumah. Kemudian yang kedua, hadza masjidun. Artinya ini masjid, masya Allah, betul, karena gambarnya masjid. Kemudian hadza babun. Artinya ini pintu, betul, masya Allah. Kemudian yang keempat, hadza kitabun. Ini sebuah kitab. Betul. Kemudian yang kelima, hadza qalamun. Masya Allah, betul. Ini sebuah pena, qalam. Hadza miftahun. Ini sebuah kunci, betul, masya Allah. Selanjutnya, hadza maktabun. Ini sebuah meja, betul. Hadza sarirun. Ini sebuah, ya ini gambarnya apa? Ya betul, kasur, bukan roti ya, kasur. Kemudian hadza kursiyun. Ini sebuah kursi, betul, masya Allah.
Alhamdulillah, Bapak Ibu para santri yang Allah muliakan. Berikut ini yang tadi sudah kita baca adalah mufradat-mufradat dasar, yang mana mufradat ini memang sangat penting sekali dalam mempelajari bahasa Arab dasar. Perlu kita ingat bahwa salah satu dari unsur bahasa Arab adalah mempelajari kosakata. Oleh karena itu kita akan memperbanyak pemahaman dan pembendaharaan kosakata pada program belajar kali ini. Baik. Kemudian setelah kita mempelajari hadza, ada subtema yaitu ma hadza. Ma hadza artinya apa ini. Ma di sini artinya apa. Ma hadza, apa ini. Nah, jadi kalau kita bertanya kepada siapapun begitu ya, bertanya apa ini, gunakan ma hadza, gitu ya. Ma hadza. Kita masuk pada materi yang kedua, materi yang kedua. Ma hadza, apa ini? Hadza baitun, ini sebuah, ini sebuah apa? Rumah. Kemudian ada pola kalimat yang ketiga, di baris ketiga, ahadza baitun. Di sini ada a. Masih terbayang ketika kita membaca surat, salah satu surat yang ayatnya berbunyi alam tara, di surat Al-Fil. Di sana artinya apakah. Maka di sini pula diartikan apakah. Ahadza baitun, apakah ini sebuah rumah. Jadi biasanya di sini digunakan di dalam Al-Quran juga menunjukkan makna apakah. Afala ta'qilun, apakah engkau berpikir gitu ya, atau berakal. Afala tatadabbarun, di sana artinya apakah kamu tidak memahami gitu ya. Maka di sini ahadza baitun, apakah ini sebuah rumah. Nah, bagaimana jawabannya? Jawabannya kita gunakan na'am terlebih dahulu. Na'am artinya iya. Hadza baitun, ini sebuah rumah. Jadi di sini jawabannya adalah na'am atau la. Nanti la itu artinya tidak. Kemudian kita lanjutkan, ma hadza, apa ini? Masih sama pertanyaannya. Hadza qamis, ini sebuah, kira-kira ini apa gambarnya? Ya, betul, kemeja. Jadi komis itu kemeja, ya. Diserap dalam bahasa kita menjadi gamis. Nah, gamis itu memang asalnya komis. Dalam beberapa literatur begitu ya, atau dalam beberapa nanti qaf itu berganti menjadi g begitu ya, atau diucapkan g. Seperti mengucapkan bakorun menjadi bagarun, bagorun. Jadi qafnya itu kadang-kadang terdengar ghain. Ada beberapa orang Arab yang terbiasa mengucapkan seperti itu. Maka dalam bahasa kita terdengar ada kata gamis gitu ya. Hadza qamis, ini sebuah kemeja. Kita lanjutkan, ahadza sarirun, artinya apakah ini gitu ya. Apakah ini sarirun? Sarirun tadi artinya apa? Ya, betul, kasur. Apakah ini kasur? Jadi kalau ingat saja, kalau kasur itu sarirun, sari gitu ya, sarirun. Gitu. Jadi sarirun artinya kasur. Maka jawabannya di sini bukan na'am, tapi la. Jawabannya apa? La. Hadza kursi. Kita ucapkan yang sebenarnya
ini sebuah kursi. Nah, begitu ya. Jadi kalau seumpamanya kita ditanya atau bertanya, ahada sarirun? Oh, bukan, karena ini adalah kursi. La hada kursi. La di sini bermakna tidak atau bukan, ya. Kemudian kita lanjutkan, ahada miftahun? Apakah ini sebuah kunci? La, tidak. Kira-kira gambar apa ini? Ya, betul. Hada qalam. Ini sebuah pena. Kemudian ma hada? Apa ini? Baru jawabnya hada najmun. Ini adalah najmun. Nah, masih ingat? Wan najmi idha hawa. Najmun artinya bintang. Sesuai dengan gambar. Baik. Alhamdulillah, Bapak Ibu para santri yang Allah muliakan, inilah subtema yang kedua. Subtema yang pertama tadi kita mempelajari tentang hada. Kemudian yang kedua adalah ma hada, kombinasi antara pertanyaan ma dan hada. Hada, kata tunjuk dalam bahasa Arab adalah isim isyarah. Nah, ada beberapa pola yang bisa kita pelajari di sini, mulai dari pernyataan dan pertanyaan, ya. Baik, kita lanjut ke at-tamrin atau tamrin awal. Yang pertama, tamrin itu artinya adalah latihan. Tamrin artinya latihan. Baik. Nah, pada latihan pertama ini kita diminta untuk menjawab. Ma hada? Kira-kira jawabannya apa? Ya, betul. Hada miftahun. Kemudian yang kedua, ma hada? Jawabannya hada bukan sarirun, tapi ini kitabun. Hada kitabun. Ini adalah kitab. Kemudian yang ketiga, ma hada? Hada, ya betul, qalamun. Hada qalamun. Kemudian ma hada? Apa ini? Kira-kira apa ini? Ya betul, hada babu Doraemon. Betul ya, Masya Allah. Tidak perlu ditambahkan Doraemon ya, tapi babun saja. Alhamdulillah. Kemudian ma hada? Betul, hada baitun. Kemudian terakhir, ma hada? Hada kursi. Alhamdulillah. Itu latihan yang pertama. Masih di latihan, kita ke latihan yang kedua. Mari sama-sama kita perhatikan dan kita kerjakan bersama-sama. Yang pertama ada pertanyaan, ahadza baitun. Nah, ini pakai a ya. Masih ingat tadi artinya apa itu? Ya, betul. Apakah? Apakah ini rumah? Jawabannya, kira-kira ini rumah atau tidak? Oh, bukan ya, atau tidak. Berarti jawabannya adalah la. La hada masjidun. Yang kedua, ahada miftahun? Jawabannya la juga, bukan. La hada qalamun. Kemudian yang ketiga, ahada qamisun? Berarti betul ini. Na'am. Hada qamisun. Terakhir, ahada najmun? Na'am. Hada najmun. Ya, ini adalah bintang. Masya Allah. Kemudian kita lanjut ke tamrin yang ketiga. Silahkan Bapak Ibu para santri yang Allah muliakan, di tamrin atau di latihan yang ketiga ini kita diminta untuk membaca dan menulis. Silahkan baca secara masing-masing, secara individu, dan tulis di lembar latihan atau di buku tulis. Ini sifatnya adalah wajib.
Kenapa? Karena membaca dan menulis adalah bagian dari pembelajaran bahasa. Baik. Demikian tamrin yang ketiga, kemudian kita lanjut ke subtema yang ketiga. Subtema yang terakhir pada pelajaran pertama ini adalah man hada. Artinya man itu menunjukkan kepada siapa. Berarti yang ditanyakan adalah orang. Sedangkan ma, kalau tadi ma menunjukkan kepada benda. Benda-benda di sekitar kita gitu ya. Benda hidup, benda mati maksudnya. Sedangkan man itu tertuju kepada manusia. Baik manusia secara nama maupun secara profesi. Man hada artinya siapa ini. Kita masuk pada baris materi yang pertama. Man hada, siapa ini? Kira-kira ini siapa? Ada orang, kemudian ada stetoskop gitu ya. Hada tabibun, ya betul. Ini adalah dokter. Ini dokter. Kemudian man hada, kita ulangi lagi pertanyaannya. Hada, ini anak kecil. Hada waladun. Baik. Kemudian yang ketiga, man hada, siapa ini? Hada talibun, ini pelajar. Nah, kemudian digunakan huruf A di sini menunjukkan makna apakah? Ahada waladun, apakah ini seorang anak kecil? Jawabannya la, tidak. Ada rajulun, ini seorang laki-laki dewasa. Baik, alhamdulillah. Kemudian masih lanjut. Di sini ada beberapa gabungan begitu ya, teks gabungan antara mahada dan man hada. Kita perhatikan di sini mahada, apa ini? Merujuk kepada gambar hada masjidun, ini masjid. Kemudian man hada, siapa ini? Hada tajirun, ini seorang tajir. Tajir itu artinya pedagang, bukan orang kaya tapi pedagang. Nah, kenapa diserap dalam bahasa kita tajir itu artinya orang kaya? Karena orang kaya itu salah satu asbabnya adalah menjadi pedagang. Maka tajirun ini artinya pedagang. Dalam Al-Quran sering digunakan, kita dengar lafaz tijarah. Hal adullukum ala tijaratin. Nah, tijarah artinya perdagangan. Kalau tajirun artinya orang yang berdagang. Tajir. Kemudian lanjut, hada kalbun. Ini kira-kira ini apa ini? Ya betul, ini anjing. Kemudian selanjutnya, ahada kalbun, apakah ini anjing? Nah, ternyata bukan. La, hada qittun, bukan, ini seekor kucing begitu ya. Masya Allah. Lanjut. Nah, kira-kira ini gambar apa? Ya betul, keledai ya, bukan kedelai tapi keledai. Hadza himarun, ini seekor keledai. Ahada himarun, apakah ini seekor keledai? Oh bukan. Biasanya yang seperti ini gambarnya kuda. Nah, kuda dalam bahasa Arab la, hada hisan. La, bukan, maksudnya bukan keledai begitu ya. Hada hisan. Kemudian wa ma hada, dan apa ini?
Kita sudah tahu yang ada punuknya gitu ya. Gambarnya seperti ini, bentuknya adalah ada jamalun. Ini seekor unta ya. Jadi jamal itu artinya unta. Kalau jamil ada yaknya artinya tampan atau indah, bagus gitu ya. Jamil, kalau jamal artinya keindahan. Makanya kalau jamal, ada orang barangkali namanya Jamal, itu artinya unta gitu ya. Jadi hati-hati ketika kita sudah mempelajari bahasa Arab, maka kita bisa membedakan beda satu harokat atau beda harokat panjang pendeknya bisa menimbulkan arti dan makna. Kemudian lanjut, ma hada dikun. Apa ini? Ini seekor ayam. Kemudian man hada, siapa ini? Hada, betul, mudarris. Mudarris artinya guru. Siapa ini? Ini adalah guru. Kemudian ahada qamisun, apakah ini kemeja? Kita lihat apakah kemeja ini? Ternyata bukan. La hada mindil. Ini sebuah sapu tangan ya, atau sapu tangan. Boleh, mindil itu dalam bahasa kita saat ini bisa diartikan tisu atau pengelap ya, pengelap mindil. Alhamdulillah. Itulah subtema yang ketiga, Bapak Ibu para santri yang Allah muliakan. Ada latihan sedikit terkait dengan subtema yang ketiga ini, yaitu iqra. Iqra artinya bacalah, waktu tulislah. Iqra ini, kalau iqra insya Allah populer ya, iqra. Sama halnya dengan ayat pertama di surat Al-Alaq, iqra. Kemudian waktu artinya tulislah. Silakan Bapak Ibu santri yang Allah muliakan, dari nomor 1 sampai dengan nomor 10, silakan untuk dibaca, kemudian ditulis hingga hafal, dan tentunya ini sudah tidak berharokat begitu ya. Kenapa tidak berharokat? Karena ini sudah dipelajari sebelumnya begitu ya. Jadi pada dasarnya orang yang mahir dalam membaca bahasa Arab tanpa harokat atau bahasa Arab gundul itu, salah satu latihannya adalah dengan memperbanyak mulazamah atau memperbanyak interaksi dan berkesinambungan belajar dalam bahasa Arab, sehingga apa yang dia pelajari, apa yang dia baca, itu sudah terbiasa dan bisa. Hanya dalam peribahasa Allah bisa karena biasa. Baik, kita coba terakhir ya, sama-sama baca. Saya Bapak Ibu para santri yang Allah muliakan. Yang pertama ini dibaca ma hada, betul? Hada qalamun, masya Allah. Kemudian man, yang kedua di sini ya, akhwat. Hada kalbun, ini seekor anjing. Man hada, ketiga hada tabibun, betul. Yang keempat hada, nah ini dibaca jamilun, jamalun atau jumulun ya, betul, jamalun. Kenapa dibaca jamalun? Karena sudah dipelajari tadi ya. Kemudian ahada kalbun, la hada fit. Lanjut ke 6, ahada dikun, na'am. Kemudian ahada hisanun, jawabannya salah, ada ma. Hada mindilun. Kemudian ahada waladun, na'am. Kemudian terakhir man hada
rajulun. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Bapak Ibu para santri yang Allah muliakan, itulah materi pertama atau ad-darsul awal pada pertemuan kita di pertemuan perdana ini, insyaallah. Tentunya pada video ini terakhir untuk Bapak Ibu para santri yang Allah muliakan, silahkan dibaca kembali atau diputar kembali video ini sampai betul-betul bisa memahami apa yang disampaikan dalam pelajaran pertama. Silahkan cermati dan simak betul setiap kosakata atau setiap jengkal kata yang disampaikan atau yang ada dalam teks materi Durusul Lughah Al-Arabiyyah. Itu saja barangkali yang bisa disampaikan di video pertama ini. Sampai jumpa di video yang kedua. Insyaallah kita akan mempelajari ad-darsul awal dengan tema dzalika, juga sub-sub tema. Baik, syukran, terima kasih. Ilal liqa, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.